Halo bro, Simba Info di sini. Oke, kali ini kita akan membahas kembali materi trading dan ini merupakan bagian ketiga ya. Dimana di bagian pertama kemarin kita telah membahas terkait bagaimana cara menentukan pola konfirmasi candle. Di bagian kedua kita juga telah membahas bagaimana cara menentukan pola dari chart pattern. Nah, di sini atau tepatnya di bagian ketiga kita akan membahas apa itu SNR dan juga bagaimana cara entry yang tepat. Oke, mungkin dari beberapa orang sudah tahu apa itu SNR. Ya, tepat sekali. SNR merupakan area support dan juga resisten. Oke, tetapi jarang juga ya orang-orang yang memang sudah tahu apa itu SNR tapi dia masih bingung bagaimana cara kita entry di area tersebut. Nah, di video kali ini Simbah akan membahasnya secara detail dan secara rinci ya. Nah, semoga saja nanti teman-teman bisa menangkapnya inti dari pembahasan Simbah di video kali ini. Oke, di sini Simbah sudah membuat sebuah gambar ilustrasi yang memang nggak terlalu bagus ya. Ya malah jelek malahan gambarnya. Yang penting intinya teman-teman Simbah di sini bisa mengambil inti dari pembahasan kita kali ini. Oke, jadi jika kita menggunakan teknik support dan resisten, itu yang perlu teman-teman ketahui itu ada 3 poin. Poin pertama adalah poin di mana kita mencari area base atau area konsolidasi sebentar atau area persinggahannya sebentar atau pos lah ya, posnya sebelum dia melanjutkan momentum kenaikan. Lalu yang kedua adalah cari di mana high pertama. High pertama yang sejajar dengan area base. Oke, yang ketiga adalah garis trendline untuk menentukan kemana arah market tersebut dan juga letak atau titik entry untuk kita melakukan entry posisi. Oke, jika ini sudah komplit ya, dari area B sudah ketemu, lalu area high pertama itu sudah ketemu, lalu untuk resisten juga trendline juga sudah ada, berarti fix teman-teman bisa langsung open posisi pada area sini. Karena di sini merupakan area yang ditembus yang disejajar dengan area trendline dan juga sejajar dengan area SNR atau support dan juga resisten. Intinya jika ada sebuah market tersebut mengalami kenaikan, misalkan dia membentuk pola high ya, high lalu low, lalu dia akan membentuk pola higher high, tapi sebelum dia membentuk pola higher high dia berhenti sejenak di area sini dan area base-nya ini sejajar dengan high sebelumnya, maka ini merupakan area yang nantinya bisa kita gunakan untuk entry posisi. Karena saat market tersebut mengalami kenaikan membentuk higher high, dia akan membuat lower low yang sejajar dengan area high sebelumnya. Dan dia akan melanjutkan momentum bullishnya, momentum kenaikannya. Jadi di sini merupakan area untuk kita bisa melakukan entry posisi. Lalu Mbah, bagaimana jika market tersebut dalam keadaan bear market? Bagaimana cara kita mencari area SNR-nya? Sebenarnya mudah ya, cukup dibalik saja. Jika teman-teman sudah hafal pola saat dia melakukan bull market, maka saat dia bear market itu juga sama saja. Jadi intinya adalah kita ya tetap sama ya, cari 3 poin penting. Yang pertama adalah kita mencari area base-nya, itu yang pertama. Jika sudah ketemu area base-nya, jika di atas tadi atau di saat market sedang dalam keadaan naik, itu kita mencari area high. Kalau market dalam keadaan turun, kita cari area low terdekat atau low pada bagian bahu kiri yang sejajar dengan area base ya, seperti salah satu contohnya di area sini karena dia sejajar dengan area base. Oke. Nah, setelah ketemu berarti di area sini merupakan area yang tepat untuk kita open posisi sell. Karena meskipun market dalam keadaan penurunan seperti ini, dia akan melanjutkan momentum kenaikannya sebentar ya, yaitu tepatnya pada area base sebelum dia melanjutkan momentum penurunannya. Jadi, di sini merupakan area yang tepat untuk kita melakukan open posisi. Oke, ini tak ulangi lagi biar lebih paham. Tapi kalau belum paham juga teman-teman bisa ulang-ulang video ini sampai paham ya. Karena ini merupakan area untuk kita bisa lebih leluasa melakukan entry posisi. Jadi hal pertama adalah area base-nya, oke. Setelah ketemu area base, yaitu teman-teman lihat sebelah kiri atau lihat bahu sebelah kiri. Apakah di bahu sebelah kiri itu ada area yang berpotensi menjadi SNR? Jika ada area low seperti ini, berarti ini merupakan area yang nantinya bisa dijadikan kita menjadi open posisi berikutnya.
Oke, jadi di sini ada area base, di sini ada area low. Lalu kita tarik tarik garis trendline dan ternyata dia masuk ke dalam area dari base. Berarti di area sini kita bisa melakukan entry posisi sell. Ya, jadi meskipun market tersebut mengalami kenaikan, maka dia masih memiliki potensi untuk melanjutkan momentum kenaikan sebentar ke area base sebelum melanjutkan momentum penurunannya. Nah, dari sini hafal ya. Jika market up ya atau market sedang dalam keadaan bull, maka teman-teman yang perlu diperhatikan adalah area base. Tetap sama ya. Yaitu area base-nya. Setelah area base, lihat di bahu sebelah kiri apakah ada area high. Jika ada area high, tarik garis trendline. Jika garis trendline tersebut tembus ya di dari area base-nya atau area post-nya, maka di area sini merupakan area yang tepat untuk kita melakukan open posisi. Oke. Dan begitupun selanjutnya, jika area tersebut mengalami bear market ya, hal pertama yang perlu teman-teman ketahui adalah area base-nya. Oke. Setelah ketemu area base, maka lirik bagian bahu kiri apakah ada area low di situ. Jika ada area low, maka tarik garis trendline. Jika garis trendline tersebut sejajar dengan area base, maka di area selanjutnya ini merupakan area yang tepat untuk kita melakukan entry posisi sell. Tapi teman-teman jangan lupa untuk menarik garis trendline ya, agar bisa lebih akurat untuk analisa kita. Jadi hanya sesimpel itu saja. Dan jika kita masuk ke market yang sesungguhnya, maka pola yang telah kita terapkan tadi atau teknik SNR itu akan seperti ini. Nah, jadi dia akan mengalami kenaikan, lalu penurunan, lalu mengalami kenaikan, tapi dia berhenti sebentar di area base-nya, lalu dia melanjutkan kenaikannya, turun, lalu dia melanjutkan momentum kenaikannya. Nah, di sini merupakan area untuk kita melakukan open posisi buy. Oke, jadi ini sama ya. Jadi yang perlu kita perhatikan yang pertama itu adalah mencari area base-nya. Dan ini merupakan area base atau area post-nya sebelum dia melanjutkan momentum kenaikannya. Oke, itu merupakan area base. Lalu kita lihat di sebelah kiri. Apakah ada bahu kiri atau ada area high? Nah, karena di sini ada area high, kita tarik area trendline. Dan area trendline tersebut sejajar dengan area base atau berada di tengah-tengah dari area base-nya. Lalu kita tarik lagi garis trendline dari bawah ke atas. Oke, nah tepat ya. Jadi di antara siku ini merupakan area untuk kita melakukan open posisi buy atau open posisi long. Jadi ini merupakan tampilan untuk time frame yang lebih besar ya, dimana kita tadi melihat pada bagian time frame yang 1 jam, saat ini kita mundur ke time frame yang lebih besar yaitu di time frame 4 jam. Jika di time frame 4 jam, maka tampilannya akan seperti ini. Akan ada pola di mana market tersebut mengalami kenaikan, lalu dia mengalami penurunan, lalu dia bisa breakout pada area resisten, lalu dia retest dan melanjutkan momentum kenaikannya. Nah, ini merupakan SNR yang di time frame yang lebih besar ya. Kalau di time frame yang lebih kecil memang kita harus melihat pola-pola konfirmasi seperti base dan yang lain sebagainya, karena jika kita ingin bermain scalpingan tanpa kita tahu dasar seperti ini, itu sama saja boncos ya. Kita hanya akal-akalan, hanya tebak-tebakan. Tapi kalau kita mengetahui pola di mana area base-nya, area SNR-nya, di mana kita bisa melakukan entry posisinya, itu ya mudah-mudahan teman-teman bisa profit konsisten dengan cara ini. Oke, next di video selanjutnya Simba akan kembali memberikan beberapa informasi unik lainnya ya yang mungkin bermanfaat untuk teman-teman pelajari. Salam dari saya, Simba Info.